Oke sobat viewer semuanya, sekarang kita berjalan ke tempat yang akan kita datangin, kuburan dari Datuk Tanjung yang bernama Datuk Nijam Uyut Unyang. Ini termasuk salah satu dari famili saya juga gitu, famili dari nenek. Kalau nenek sama kakek saya aja manggilnya Unyang, berarti tadi saya manggilnya disuruh mereka manggil apa tadi? Entah apa tadi. Ya pokoknya kita manggilnya Unyang aja gitu kan, karena kan masih ada hubungan darah gitu. Bisa kalian lihat sendiri di sini sobat viewer semuanya perjalanannya. Ini hutan. Di sebelah sini ada sungai. Sungai yang cukup lebar. Oke. Mandi sungai. Oke. Perlu kalian ketahui, beliau ini yang mau kita datangin ini, kuburan yang mau kita datangin ini adalah orang terlama di tebing tinggi, atau lebih dikenal sebagai pendiri tebing tinggi. Sesepuh lah ya. Sesepuh lah ya kalau dibilang. Bagus sekali sungai itu. Sungainya bagus, tapi memang itu tadi bagus menghanyutkan men. Ini sungai sobat viewer semuanya. Ada Nggak nampak ya. Ini kita turun dari bawah ya. Aman ini kan bang? Ya, permisi lagi. Kuburannya mana bang? Oh ini tengah itu ya. Abang turun juga kan? Maga ekstrim ya. Allah. Oke. Ya. Lightning lead. Oke sobat viewer semuanya, sekarang kita menuju ke makam dari Datuk Nijam tadi namanya. Sebentar ya, saya buka dulu di note saya tadi. Lupa saya. Itu bang ya. Ini makam Unyang Najim, orang tua dari Datuk Bandar Kajung, orang terlama di tebing tinggi atau lebih dikenal sebagai pendiri tebing tinggi, sesepuhnya. Oke. Matikan dulu. Nggak usah dimatikan, pegang aja dulu. Biar abang situ bentar doa. Like ini kita arahkan ke kuburannya, biar kita tengok tampilannya. Kalau misal di bagian sini penting dulu ya.
Halo Sobat Terror, selamat malam dan selamat datang kembali di Advent Terror. Oke Sobat Terror semuanya, kita sedang berada di salah satu kuburan keramat yang berlokasi di tebing tinggi. Lokasi ini terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, di Kampung Keling Kebun Buah. Dan di sini kita sedang berada di kuburan keramat yang bernama, bentar ya Sobat Terror, Makam Unyang Najim, orang tua dari Datuk Bandar Kajung, orang terlama di tebing tinggi atau lebih dikenal sebagai pendiri tebing tinggi atau bisa kita bilang sebagai sesepuhnya. Oke, di sini kita mungkin akan mengadakan pembicaraan singkat tentang beliau ini siapa dan asal mulanya gitulah, ibarat kata. Di sini kalau saya manggilnya, saya kurang tahu manggilnya apa. Cuman ini termasuk dari famili saya juga. Saya adalah keturunan beliau. Karena sedangkan atuk dan nenek saya saja memanggilnya Uyut, Unyang, apalagi saya. Tadi saya bertanya kepada mereka, kira-kira saya manggil apa kan? Mereka menjawab, panggil aja Antah. Antah itu di atas Unyang, Buyut di atasnya lagi. Jadi saya memanggilnya Antah ataupun Unyang gitulah. Ya intinya manggil Unyang saja. Kalian bisa lihat sendiri Sobat Terror semuanya, penampakan kuburan keramat dari orang tua Datuk, siapa tadi? Datuk Tanjung. Ini Sobat Terror semuanya. Oke. Tanggal lahirnya nggak ada ya di sini. Udah nggak nampak lagi mungkin ya kan. Ini adalah makam keramat Sobat Terror semuanya. Makam keramat. Makam bukan sembarang makam. Tadi saya sempat, soalnya untuk menuju kemari perjalanannya cukup jauh, tidak bisa memakai kendaraan. Jadi kereta tadi saya taruhkan di tempat teman saya. Jadi kami tadi cukup berjalan lumayan jauh, sekitar 1 kilo lah jalan menuju kemari. Cukup ekstrim karena dia di bawah. Kami tadi turun dari bawah, dari atas turun. Perjalanannya itu dipenuhi oleh hutan-hutan semak di kanan kiri hutan. Ada hutan, terus ada sungai yang lumayan cukup lebar. Jadi tepat di samping saya terdapat makam keramat. Makam ini adalah beliau dulu hidupnya pendiri tebing, orang yang paling lama di Kota Tebing Tinggi. Kalau ini ayahnya. Kalau anaknya, kuburannya terletak di daerah Kota Tebing Tinggi, entah kota mana saya kurang tahu. Cuman tadi penjelasan dari kakek saya, ini makam dari ayahnya. Kalau anaknya terletak di daerah luar kota mungkin, yang kuburannya jauh lebih besar. Ya kalian sendiri bisa lihat sendiri Sobat Terror semuanya, seperti apa penampakan dari kuburan ini. Seperti biasa, yang namanya kuburan pasti adalah sarang bagi mereka yang tak kasat mata, ataupun tempat tidur bagi mereka yang tak kasat mata. Jadi saya tadi sebelum kemari sempat dibilang oleh kakek saya bahwasannya kalau kau mau kemari, kalau kau mau ke sana, faidahkan Al-Fatihah kepada beliau, faidahkan Al-Fatihah kepada semua ruh yang ada di sini. Jadi kalau datang kemari itu selamat gitu, selamat, badan nggak berat gitu. Jadi nggak ada bawa hawa-hawa negatif dari tempat-tempat luar yang kita datangin. Cukup menarik dan cukup ekstrim. Dan saya sangat suka untuk membahas sejarah seperti ini. Kebetulan sekali saya tidak membawa orang yang paham tentang sejarah dari Datuk ini. Walaupun saya termasuk dari keturunannya, tetapi saya kurang paham. Jangan disendiri. Tetapi saya kurang paham tentang sejarah dari beliau ini, saya kurang paham. Cuman yang saya lihat dari aura yang saya dapatkan di sini bahwasannya beliau ini termasuk bukan orang biasa.
Beliau ini adalah orang sakti pada zamannya. Orang sesepuh. Ya bisa kita bilang sesepuh. Arah lagi kemari. Dan kalian bisa lihat sendiri sobat Firor semuanya, ini adalah lahan-lahan dari orang terletak di daerah, ya bisa kita bilang sebagai hutan, karena di sebelah sana masih semak semua, dan di sebelah kanan sana terdapat jalan lintas untuk menuju keluar, dan sebelah dari jalan lintas terdapat sungai yang cukup lebar. Kalian bisa lihat sendiri sobat Firor semuanya. Makanya ini dinamakan kuburan kuning karena berwarna kuning mungkin ya. Gimana pendapatmu tentang kuburan ini? Gak tahu mau ngomong apa, Cok. Nggak tahu mau ngomong apa. Sangat sakral. Tapi ini kayak apa ya? Dari batu-batunya kayak batu-batu jadul-jadul gitu ya. Iya, batu-batunya seperti batu-batu. Ya, oh ya saya lupa sobat Firor semuanya. Umur dari kuburan ini sendiri adalah sekitar 200 sampai 300 tahun. Kalian bisa bayangkan sobat Firor semuanya betapa lamanya kuburan ini. 200 sampai 300 tahun. Bahkan kakek ataupun ayah dari kakek saya itu belum hidup. Kalau ayah dari kakek saya, apalagi orang tua saya, apalagi saya, itu belum hidup. Berarti kalian bisa bayangkan betapa hebatnya. Dengan umur segitu, yang kita bilang kuburan ini kan berbeda. Kuburan ayah dengan anaknya itu berbeda. Kalau kuburan anaknya dia dirawat di ruangan besar. Kalian pasti tahu kan ruangan-ruangan yang besar-besar gitu, untuk tersedia dengan kuburan tersendirinya, dijaga, dirawat terus setiap harinya. Cuman kalau ini sobat Firor semuanya, ini kuburan yang terletak di ladang bebas yang mungkin jarang dijaga ataupun dirawat oleh masyarakat sekitar karena memang kuburan alami. Tapi kita bisa lihat sendiri sobat Firor semua, dari struktur bentuk dari kuburan ini dengan umur yang cukup lama, sekitar 200 tahun, dan masih berdiri kokoh seperti ini, itu udah cukup sangat amazing, luar biasa sekali ya sobat Firor semuanya. Bentuk dari kuburan ini masih berdiri kokoh dan berdiri tegap. Ya itu tadi namanya, beliau ini merupakan pendiri dari kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, orang terlama di Tebing Tinggi ini. Jadi kalau misalnya ayah-ayah dari kalian semua yang tinggal di Tebing Tinggi belum ada, beliau ini sudah ada di sini. Jauh dari ayah kalian ada, jauh dari kakek kalian ada, dan jauh dari uyut kalian ada. Dan ini termasuk dari family saya. Saya memanggilnya Antah. Antah itu jauh, apa ya, di atas Unyang, di atas Buyut, di atas, pokoknya saya ini Cicit. Yang udah terlampau jauh. Iya, terlampau jauh lah. Cuman memang yang namanya aliran darah tetap aliran darah yang mengalir di dalam tubuh. Jadi pasti dia tahu bahwasannya saya yang datang kemari adalah cicit-cicitnya. Tapi lumayan bersih untuk umur 200 tahun. Iya, lumayan. Ada yang rawat juga nih. Iya. Mungkin kita bisa Al-Fatihah sama-sama. Buat sobat Firor semuanya yang mau mengirim Al-Fatihah kepada beliau, silahkan. Beliau bernama Datuk Nijam. Sebutkan saja Datuk Nijam, khusus lawan Al-Fatihah ila Datuk Nijam. Udah, itu udah cukup membantu. Dan buat kalian semuanya yang mau mengunjungi makam sakral ataupun makam sakti ini, kalian bisa datang ke kota Tebing Tinggi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, kota Tebing Tinggi. Kampung Keling, kebun buah Kampung Keling. Dan di sebelah sana ada hutan, ada cakruk. Mungkin kita bisa ovilusesi di sebelah sini. Bisa kita ambil ovilusesi sebelah sini. Mau? Boleh.
Coba kita tes pakai Ovilus ya sobat Viror semuanya. Karena lagi-lagi kita belum memiliki spirit box, kita pakai alat seadanya dulu. Satu lagi kita belum siap untuk untuk medium berinteraksi dengan mereka melalui raga, tetapi kita masih kalau misalnya medium nanti kan orang itu kan banyak yang megang gitu. Kalau berinteraksi dengan raga itu kan wajib banyak yang megang gitu kan. Kalau misalnya saya cuman berdua dengan partner saya ini, kalau misalnya dia megang lightning terus dia lari kocar kacir ya nggak jadi deh. Oke. Ovilus, kepada entitas ataupun makhluk gaib yang ada di sini, kalian boleh menyampaikan pesan melalui Ovilus yang ada di tangan saya. Kepada entitas ataupun makhluk gaib yang ada di sini, kalian boleh menyampaikan pesan melalui Ovilus yang ada di tangan saya. Saya di bawah. Saya di bawah. Apa men? Apa ini bijak men? Nggak ada, Cuk. Nggak ada kan? Agak bingung-bingung juga dibuat orang di bawah mana. Di bawah mana? Di bawah mana? Jika kalian perempuan berkata ya, dan jika kalian laki-laki berkata tidak. Kepada entitas ataupun makhluk gaib yang ada di sini, kalian boleh menyampaikan pesan melalui Ovilus yang ada di tangan saya. Yap, buat sobat Viror. Api penyucian. Api penyucian. Ini baru kali ini saya menemukan interaksi Ovilus yang begitu cepat dengan jarak persekian detik. Biasanya agak lama ya, agak lama. Dan di sini angin meniupkan hempas-hempasan daun-daun. Saya tahu maksudnya ini. Api persucian tadi ya. Penyucian. Api penyucian. Maksudnya saya kurang tahu nih. Maksudnya ada yang bisa lebih jelas? Lemari. Lemari. Oke, seperti kata kunci ya. Api penyucian and lemari. Mungkin dulu sih ada lemari. Mungkin di atas lemari gitu. Dulu. Buat sobat Viror semuanya yang belum terlalu familiar dengan Ovilus, Ovilus adalah alat yang dipakai oleh Ghost Ranger Indonesia ataupun Ghost Hunter standar internasional untuk berinteraksi dengan mereka yang tak kasat mata. Biasanya Ghost Hunter itu memakai spirit box. Cuman kali ini karena kita memakai alat seadanya, kita jadi menggunakan Ovilus. Yaps, doain ya sobat Viror semuanya kita bisa mendapatkan cepat spirit box lalu bisa berinteraksi dengan mereka melalui alat itu. Dengan secara medium pun sebenarnya bisa juga, cuman ya itu tadi yang saya bilang pertama, karena kita belum terlalu banyak punya tim, sedangkan orang-orang yang medium itu kan pasti memiliki tim yang cukup untuk megang dia ketika berinteraksi dengan makhluk gaib. Karena kan medium itu kan berinteraksi dengan mereka yang tak kasat mata melalui raga. Jadi gitu tadi, perlu pegangan dari tim lah gitu. Ayo kepada entitas ataupun makhluk gaib yang ada di sini, kalian boleh menyampaikan pesan melalui Ovilus yang ada di tangan saya. Ada pergerakan tadi di sana. Ada pergerakan kan? Anginnya berkibar semua itu. Karena memang mau hujan mungkin, karena Sumatera Utara
bulan-bulan ini full hujan. Ini aneh katanya. Padahal HP tadi baru saya taruh di sini. Beliau mengatakan ini aneh. Siapa kamu? Perempuan atau laki-laki? Kalau kalian melihat sesuatu Sobat Vero, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Saya ingat. Saya ingat. Cukup sorot dari sini aja. Oh, ini jalan, bukan parit. Ayo, kepada entitas ataupun makhluk gaib yang ada di sini, kalian boleh menyampaikan pesan melalui Ovilus yang ada di tangan saya. Kalian bisa lihat sendiri Sobat Vero semuanya. Di sebelah sini masih terdapat ubi-ubi, tanaman ubi dari warga. Nyamuk banyak, men. Coba kita balik ke depan ya. Oke, kita bisa penutupan di sini kepada Sobat Vero semuanya. Oke Sobat Vero semuanya, kalian tadi bisa lihat sendiri pembahasan singkat mengenai makam sakral ataupun makam keramat dari Datuk Nijam ya. Mungkin singkat, video kali ini mungkin cukup singkat, tidak seperti video kita biasanya. Ya karena memang tadi kan saya berjanji dari awal ini kita membahas singkat aja, membahas singkat tentang makam Datuk. Ya, tadi kalian bisa lihat sendiri Sobat Vero semuanya, makamnya ada di sebelah sini. Oke. Buat Sobat Vero semuanya, terima kasih yang udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena kami, Advent Terror, akan selalu menemani petualangan-petualangan Sobat Vero semuanya setiap minggunya. Ya, oke. Mungkin kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Mohon maaf buat Sobat Vero semuanya jika saya ada salah kata ataupun apa, mohon dimaafkan. Dan buat Sobat Vero semuanya, teruslah mengikuti kami dan terus dukung kami, support kami, agar kami bisa memberikan hiburan kepada Sobat Vero semuanya dengan lebih yang berkualitas tinggi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis bro. Oke, seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata, dan apa yang kamu rasakan itu yang kami rasakan. Advent Terror, goodbye and next time.